Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya masih mempunyai kesempatan, diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki kita berjamaah salat zuhur bersama di masjid yang penuh dengan berkah ini. Dan pada saat yang sama kita juga masih diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah syam, ibadah qiyam, dan ibadah Ramadan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat menjalani semuanya dengan iman dan wahtisaban dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semuanya, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semuanya untuk berefleksi tentang apa itu iman atau apa itu akidah, terus kemudian apa itu ilmu dan bagaimana pentingnya ilmu sebelum kemudian kita terjemahkan dalam bentuk amaliyah kita sehari-hari. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-214 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, di bulan Ramadan ini, di bulan yang di dalamnya Al-Quran turun, kita akan mentadabburi. Di antaranya adalah ayat yang berkenaan dengan tentang kondisi sebagian masyarakat kita yang merasa sangat beriman, tapi menerjemahkan keimanannya dalam bentuk yang bermacam-macam. Coba kita berefleksi sejenak. Menurut Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian, kira-kira mana yang mencerminkan iman yang paling kuat atau akidah yang paling benar di antara beberapa kejadian yang kita lihat sehari-hari maupun contoh-contoh yang telah pernah diberikan oleh para pendahulu kita? Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengantin baru yang belum genap 7 bulan menikah, terus kemudian mengajak pasangannya di Makassar menabrakkan motornya ke sebuah rumah ibadah, tepatnya ke gereja. Boom, dan kemudian menghancurkan dan menimbulkan efek ketakutan kemana-mana. Saya yakin mereka mengaku aksi tersebut didasari dengan iman dan akidah yang kuat. Di saat yang lain, hal yang kurang lebih sama juga dijadikan sebagai justifikasi atau landasan, pondasi ideologis orang-orang di Syria, di Levan, ketika mereka juga menumpahkan darah sesamanya. Mereka juga mengaku mempunyai keimanan yang kuat. Tapi di saat yang lain, banyak orang yang juga dengan keimanan yang kuat itu rela berpanas-panasan di tengah bulan berpuasa untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Mereka berusaha untuk bisa hidup di tengah kesulitan yang menimpa mereka. Di saat yang lain, mungkin di kampus Muhammadiyah ini, di kampus kita tercinta ini, sebagian menerjemahkan keimanan itu dengan
khusyuk meneliti di laboratorium masing-masing, atau khusyuk mencerna teks-teks, artikel-artikel untuk kemudian diramu sedemikian rupa menjadi artikel yang dapat dipublikasikan di jurnal yang terpublikasi, yang terindeks internasional, bereputasi. Nah, semua tadi itu punya klaim didasari oleh keimanan yang kuat, akidah yang kuat, semuanya muslim. Tapi ada yang buah amalnya itu mendatangkan destruksi, mendatangkan kerusakan buat banyak orang, seperti kasus di Makassar atau ISIS di Syria misalnya. Mereka membunuh diri sendiri dan orang lain atas keyakinannya itu. Sementara pihak yang lain, banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang mendedikasikan hidup dan waktunya untuk mencari nafkah di tengah kesulitan. Mereka tidak putus asa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mereka terus berkarya di laboratorium mereka. Mereka terus berkarya di tengah kesulitan melalui publikasi-publikasi mereka. Nah, semua itu apa yang dapat kita pelajari dari semuanya itu? Di firman Allah yang saya bacakan tadi itu, yang terjemahnya kurang lebih, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum pernah terjadi terhadap diri kalian apa yang pernah terjadi pada orang-orang yang sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa oleh kesulitan dan penderitaan. Wazulzilu, dan mereka tergoncang bahkan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai kemudian Rasul bersama orang-orang yang beriman dengannya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Dan kemudian Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi coba kita refleksikan, apa ayat ini diturunkan dalam konteks, ada yang mengatakannya di asbabun nuzulnya itu di perang Khandaq, di mana kaum muslimin mendapatkan serangan dari kafir Quraisy dengan tentara yang puluhan ribu, sementara kaum muslimin harus bertahan di kota Madinah, dikelilingi Khandaq, dikelilingi oleh parit di sekitarnya. Ada yang mengatakan diturunkan dalam konteks perang Uhud, di mana kaum muslimin yang awalnya hampir saja menang, tapi terus kemudian terdesak mundur. Pasukan Nabi, paman Nabi Hamzah bahkan menjadi korban pada perang Uhud itu. Nabi sendiri bahkan gigi-giginya tanggal dan hampir terkena tombak sebelum kemudian sahabat melindungi Nabi dari tombak tersebut. Itu adalah saat-saat di mana usaha manusia hampir menemukan puncaknya, sampai kemudian berserah diri penuh seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Situasi yang kurang lebih serupa juga kita alami sekarang ini di masa-masa pandemi ini. Belajar sulit, tidak bisa dilakukan full secara offline, beraktivitas juga mengalami segala macam keterbatasan gitu. Nah, kalau kita tidak punya keimanan yang kuat, terus kemudian tidak ditopang dengan ilmu yang memadai, bisa jadi yang terjadi adalah keputusasaan, sebagaimana orang di Makassar tadi itu, atau yang tahun kemarin lagi orang di Surabaya yang mengajak familinya meledakkan diri mereka sendiri. Itu didorong oleh keputusasaan, terus kemudian ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan hidup, tidak dibekali dengan ilmu yang cukup bagaimana menghidupi, bagaimana hidup di tengah kesulitan. Itu adalah akibatnya. Dan kita tidak mau, atau harusnya
tidak terjatuh pada keputusasaan semacam itu. Salah satu modal utama kaum beragama, terutama kita kaum muslimin, adalah kita mempunyai harapan bahwa Allah selalu bersama kita. Dalam setiap kesulitan, pasti di baliknya ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ketika kita hampir putus asa berserah diri kepada Allah, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang begitu dekat. Nah, dalam sepanjang sejarah umat manusia di dalam Islam, orang mengekspresikan keimanan atau akidahnya itu juga bermacam-macam. Kita mengenal dalam sejarah Islam misalnya di abad pertengahan ketika kita semuanya mengalami apa yang disebut sebagai the golden age of Islam, zaman keemasan Islam. Orang menerjemahkan akidah mereka itu dengan menciptakan karya-karya yang magnum opus, karya-karya yang besar. Misalnya, semuanya barangkali sangat familiar dengan Ibnu Sina yang mengarang Al-Qadun fit Tibb, yang menjadi kemudian buku The Canon of Medicine itu menjadi panduan bahkan sampai di Eropa abad pertengahan setelah membaca karya-karya Galen dari Yunani. Ada Ibnu Haytham yang ahli di bidang optometri, itu juga didorong oleh akidah dan keimanannya yang kuat untuk mempelajari apa yang ada di bumi ini dan kemudian menciptakan teknologi yang namanya menjadi dasar-dasar teori kamera, teori video dan segala macamnya yang memungkinkan kita sekarang bisa berinteraksi melalui media digital misalnya. Dan masih banyak lagi, ada Ar-Razi, ada Al-Jazari dengan kemampuannya di bidang masing-masing. Demikian pula para ulama. Kita mengenal para imam madhab, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal. Semua itu karya-karya mereka didorong oleh keimanan yang kuat, pada saat yang sama ditopang dengan keilmuan yang kuat, amalnya menjadi amal yang sholih. Jadi bukan amaliyah yang menghancurkan diri sendiri sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, tapi amal mereka itu amal yang sholih. Amal yang sholih itu artinya amal yang lurus, amal yang baik, amal yang memberi kebaikan untuk sesama. Dan itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Tidak hanya muslim di abad pertengahan, tokoh-tokoh Islam di Indonesia pun dari zaman pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan juga mengekspresikan keimanannya itu dengan keilmuan mereka masing-masing. Kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian membaca misalnya sejarah masuknya Islam ke Indonesia, kita mempunyai orang seperti Hamzah Fansuri yang mengarang banyak sekali puisi-puisi sofistik yang dipakai sebagai medium untuk mengajarkan Islam ke Nusantara. Ada Nuruddin Ar-Raniri yang menekankan aspek syariah lebih menonjol di Nusantara ini. Ada Yusuf Al-Maqassari yang rela juga belajar ke Timur Tengah, terus kemudian balik lagi ke Indonesia dan memberikan pemahaman Islam yang lebih lengkap kepada masyarakat. Kita juga mengenal Wali Songo dengan berbagai macam metode dakwahnya. Semua itu didasari oleh keimanan yang kuat, tapi ilmu yang juga mumpuni karena mereka mengetahui konteks Indonesia, mengerti masalah masyarakat Indonesia dan memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat Indonesia untuk perkembangan Islam dan kaum muslimin sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya barangkali insya Allah ya sudah mempunyai keimanan yang mendalam dan berakar itu. Tapi yang kurang seringkali yang saya amati adalah jembatan ilmunya. Kita tidak tahu bagaimana mengaplikasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keilmuan yang kita tahu, yang kita miliki. Padahal
nasihat atau rekomendasi perintah Allah jelas di dalam surat Al-Imran ayat 190-91 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya, di langit, di bumi, di pergantian malam dan siang ada banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mau mendaya gunakan daya pikirnya. Siapa ulul albab itu? Mereka yang berzikir, memperbarui imannya terus-menerus. Yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk, ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Tapi pada saat yang sama, wa yatafakkaruna, mereka menggunakan pemikirannya, berpikir fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah tidak menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, maka peliharalah kita semuanya dari azab api neraka. Jadi Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita berusaha untuk meningkatkan atau melanjutkan perjalanan kita dari menanamkan keimanan yang kuat, akidah yang kuat, dengan melanjutkannya ke keilmuan yang kuat, ke keilmuan yang mumpuni. Gitu. Berpikir, berkarya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, siang dan malam, agar amal kita semuanya menjadi amal yang soleh, amal yang memberi manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk bangsa kita, untuk peradaban dunia insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga sekali lagi siam kita, qiyam kita, iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.